Halo halo para noise yang tercinta, tersayang. Apa kabar? Wow, lama banget nggak soloing podcast ya. Entah berapa lama ataupun hari atau bulan mungkin yang udah terlewati gitu ya. Padahal ya lagi males dan emang lagi buntu aja nih otak ya. Kekurangan ide. Apa sih yang mau dibicarain? Dan memang kalau lagi stuck itu nggak bisa dipaksain kayak hubungan gitu ya. Hubungan itu kalau udah sama-sama nggak cocok ya daripada dipaksain bikin sakit hati ya mending udahan aja. Tapi nggak ada hubungannya sih sama tema kali ini ya. Oh ya, karena ini bikinnya pas masih bulan Ramadan dan beberapa hari lagi kita bakal ketemu sama Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Udah ada yang pada cair THR belum? Wah, asik banget nih ya. Yang udah pada cair THR pasti bisa beli ini itu kebutuhan macam-macam lah ya yang bakal dibeli. Entah itu beli CD ataupun beli kaos kutang mungkin, beli BH, beli kacamata, beli topi, beli baju atau outfit gitu ya. Yang kekinian gitu. Pokoknya banyak yang ngerasa kalau hari raya itu semuanya harus serba baru gitu. Padahal sih enggak juga gitu ya. Nah, kalau ada orang-orang nih yang freelance gitu ataupun mungkin kerjanya serabutan kayak saya gitu ya, yang mungkin pendapatannya nggak tentu kayak orang-orang yang kerja kantoran, orang-orang yang kerjanya bulanan gajinya gitu ya. Jadi orang-orang yang kerja serabutan ataupun freelance itu mereka nggak punya THR, ya paling ngandelin apa ya, gaji harian ataupun mungkin sisa-sisa saldo yang ada di ATM-nya, maybe ya. Sedih banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Penghasilan sekecil apapun tetap harus disyukuri. Ya meskipun tetap kecil juga gitu. Anyway, kalau kita ngomong-ngomong THR ya, pasti pada bingung nih ya. THR ini sejak kapan sih diberlakukan? Sejarahnya itu kayak gimana? Nah, ini yang bakal Ivan bahas gitu ya di podcast kali ini. Jadi ya, THR itu merupakan singkatan dari tunjangan hari raya. Dan THR ini adalah hak karyawan berupa uang yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja pada hari raya keagamaannya ya. Dalam hal ini kan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan oleh umat Islam gitu. Dan itulah kenapa Hari Raya Idul Fitri ini ataupun Lebaran ya menjadi salah satu di antara momen yang paling ditunggu oleh warga masyarakat Indonesia, karena momen Lebaran ini menjadi hal yang membahagiakan banget dengan adanya THR ya. Ya pasti dong bahagia dapat THR ya buat para pegawai negeri, PNS ataupun karyawan swasta gitu ya, yang kerja di perusahaan ataupun toko yang gajinya bulanan gitu. Dan THR menjadi salah satu di antara topik yang paling banyak diperbincangkan menjelang akhir Ramadan gitu. THR bisa dibilang udah menjadi suatu tradisi ya di Indonesia ini. Namun sebenarnya kalau kita ngomongin THR ini mulai berlakunya kapan ya di Indonesia, mungkin nggak banyak yang tahu cikal bakal ataupun sejarah THR ini. Dan info ini Ivan nggak dapat secara instan gitu ya, so pasti harus searching lagi dan dapat di salah satu sumber ataupun artikel gitu. Semoga aja datanya valid gitu ya. Kalau dari sejarahnya gitu, para noise, sejarah tradisi THR, THR ini kan merupakan hak pendapatan bagi pekerja ataupun buruh yang wajib banget diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan gitu. Kalau dari tradisi pemberian THR masa ke masa gitu ya, kita mulai dari tahun 1951 gitu. Siapa nih yang udah lahir tanggal segitu? Tahun segitu maksud saya. Kalau saya sih ya belum lahir gitu ya. Masih pacaran bapak mama saya gitu.
Jadi di 1951 Perdana Menteri Sukiman gitu ya memberikan tunjangan kepada pamong praja. Dulu namanya kayak gitu sebelum akhirnya berubah menjadi saat ini PNS gitu ya disebutnya. Berupa uang persekot. Persekot ini artinya adalah pinjaman awal dengan tujuan agar dapat mendorong kesejahteraan lebih cepat pamong praja di tahun 1991 itu. Uang persekot akan dikembalikan ke negara dalam bentuk pemotongan gaji pada bulan berikutnya. Nah, di tahun 1952 gitu ya, setahun setelahnya, kaum pekerja atau buruh gitu, mereka protes dan menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan yang sama seperti pekerja pamong praja atau PNS gitu ya. Memang sih kalau masalah duit ya kita protes lah ya, karena kok kita nggak dapat hak yang sama gitu ya. Nah, di 1961 surat edaran yang semula bersifat imbauan berubah menjadi peraturan menteri yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran dalam tanda kutip uang gitu ya kepada pekerja yang minimal 3 bulan udah bekerja di perusahaan tersebut ataupun mungkin kayak PNS gitu ya. Berarti kalau PNS mungkin udah melewati masa-masa honor gitu kalau zaman now. Nah, di tahun 1994 Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan yang mengubah istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan hari raya atau disingkat THR yang kita kenal sampai sekarang ini. Nah, di tahun 2016 pemberian THR ini direvisi nih para noise. THR dapat diberikan kepada orang-orang yang kerja gitu ya dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional. Nah, kalau dulu kan Ivan juga pernah punya pengalaman dapat THR. Biasanya ya dulu itu dapatnya 1 bulan gaji pas Ivan itu kerja di suatu perusahaan gitu. Nah, kalau PNS kayak gimana nih? Apakah mereka juga dapat 1 bulan gaji atau mungkin plus dapat tunjangan ini itu kali ya? Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing gitu ya. Biasanya ada yang 1 bulan gaji juga gitu. Tapi yang penting sih kalau udah dapat THR, maksimalkan THR-nya untuk memang membeli barang-barang ataupun kebutuhan pokok dulu ya. Mungkin mengisi toples di rumah dengan kue-kue kering lebaran gitu ya. Beli bahan baku buat bikin opor ayam maybe ataupun masakan-masakan gitu ya, bahan bakunya yang nantinya akan digunakan untuk memasak masakan khas lebaran, entah itu soto, entah itu sate, dan makanan-makanan yang sedap berlemak bersantan lainnya gitu. Ya kalaupun beli pakaian baru yang sewajarnya aja gitu ya. Karena yang paling penting pada saat lebaran itu tidak hanya penampilan luar, tapi inner beauty kamu ya. Inner beauty itu apaan bang? Ya akhlakul karimah kamu ya, perilaku kamu, sikap kamu, tutur kata kamu gitu ya. Dan cara kamu berpakaian gitu yang sopan. Jangan kelihatan anu-anunya. Wow, bikin nafsu nanti ya. Jangan terlalu seksi juga pada saat lebaran nanti mentang-mentang udah bebas dari yang namanya bulan Ramadan gitu ya. Bulan Ramadan pakai baju-baju yang syar'i, pakai baju yang tertutup. Pas sudah lebaran, you can see lagi dong. Hadah. Tapi aku juga suka sih liatnya, asal jangan kedip ya. Lebaran memang sebentar lagi, THR udah kau dapatkan. Tapi apakah kamu para noise udah dapat THR seperti teman hari raya? Waduh. Kalau Ivan sih memang belum dapat teman hari raya gitu ya. Duit THR memang perlu banget, tapi sayangnya karena kerjaan freelance makanya kagak dapat THR. Udah gitu teman hari raya nggak ada pula. Para noise, cariin THR aku dong.